Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat-nikmat Allah telah kita rasakan, dan banyak sekali, sehingga kita tak akan mampu menghitungnya. Berbahagialah kita jika kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmatnya, sebab dengan kesyukuran itu pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, bila kita terus bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya, adalah suatu hal yang luar biasa, suatu langkah cerdas, langkah yang tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan shalawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita mantap dan terus berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, bencana-bencana telah kita lihat di televisi dan macam-macam sekali. Ada angin puting beliung, ada gempa Cianjur, ada banjir bandang, ada banjir rob, dan sebagainya. Itu merupakan teguran-teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu disebut azab Allah atau tidak? Yang jelas itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Pemirsa yang berbahagia, ada pemimpin yang zalim dan ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendapatkan perlindungan kelak pada hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kabar yang menggembirakan bagi pemimpin yang adil. Sekaligus Islam memberikan dorongan, memberikan bimbingan-bimbingan melalui Al-Quran, melalui hadis, agar manusia, utamanya yang diberi kekuasaan memimpin itu,
berbuat adil. Dalam suatu hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang hamba yang dicerai menjadi pemimpin atau memimpin rakyatnya dan dia mati, dan ketika mati itu dalam keadaan curang, keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini bukan berarti ancaman bagi pemimpin atau menakut-nakuti, tetapi serapan hadis ini hendaklah bila seorang pemimpin itu diseriai memimpin rakyatnya, jangan menipu, jangan bohong, dan jangan menyengsarakan rakyat. Sebab apa? Ternyata perbuatan zalim, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemimpin, ini berefek, berpengaruh adanya bencana-bencana yang datang. Ketika seorang pemimpin berbuat maksiat, tidak adil dan zalim, ketika masyarakat begitu meremehkan agama, masyarakat banyak berbuat maksiat, sudah tidak lagi berpaling menuju ajaran agama, tetapi malah melecehkan, maka bencana itu akan datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengemban amanah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia menyusahkannya, maka didoakan Nabi agar Allah menyusahkannya. Sebaliknya, apabila seorang pemimpin itu memudahkan rakyatnya, maka didoakan oleh Nabi agar pemimpin itu dimudahkan. Ini berarti bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan itu adalah bentuk-bentuk peringatan seperti doa Nabi itu. Jadi kalau seorang pemimpin itu memberikan ketenangan, kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq
ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itulah akan mendapat azab yang pedih. Ini peringatan bagi seorang pemimpin dan juga masyarakat yang berbuat zalim. Inilah bentuk kasih sayang Allah agar kita semuanya, kita yang berada di bumi Indonesia yang tercinta ini, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan kasih sayang Allah, bukan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan atau akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap peringatan-peringatan Allah akan bermanfaat kepada kita semuanya. Sebab Allah tahu betul karakter manusia. Allah sangat paham karena memang Allah pencipta. Sehingga kita cepat paham juga ketika bencana-bencana itu datang, maka langsung sebagai hamba Allah kita introspeksi, minta bencana begitu datang beruntun. Ada apa? Ada kesalahan apa? Sehingga banyak daerah-daerah yang terkena bencana. Kemudian sama-sama untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat. Mudah-mudahan kita semuanya, baik menjadi pemimpin atau menjadi rakyat, kita tidak berbuat zalim. Dan sekali lagi, bahwa perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpin maupun rakyat, apalagi melecehkan aturan-aturan agama, maka Allah akan memberikan teguran-teguran berupa bencana-bencana. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sementara kita juga berdoa agar saudara kita yang terkena bencana itu diberi kesabaran oleh Allah dan sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita sadar untuk peduli kepada mereka yang terkena bencana. Paling tidak sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita mendoakan agar mereka tetap sabar. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab.
khawatir akan bencana susulan. Warga Jawa Timur khususnya di bawah kaki Gunung Semeru, daerah Lumajang, dihadapkan dengan fenomena yang tak biasa. Semburan erupsi yang mampu meluluh lantakan bangunan warga ditemukan ikan mas berukuran besar di bawah timbunan abu vulkanik. Sungguh di luar logika, ikan tersebut masih hidup. Tak hanya itu, sekuntum mawar merah justru tumbuh mekar di tengah kepungan awan panas, seolah pertanda harapan. Begitulah Jud Gubernur Jawa. Ini tentunya mengganggu aktivitas warga, terutama para pedagang. 2 minggu terakhir ini yang agak gede, minggu kemarin sampai 1 meter. Makanya yang nggak ada banjir lagi. Gimana caranya ditanggulnya? Mungkin tanggulnya kurang tinggi atau gimana? Jadi aktivitas selama banjir terganggu. Ya pasti terganggu lah. Kan pelanggan nggak ada yang bisa datang. Warga berharap pemerintah menyelamatkan diri. Dalam rekaman CCTV di sebuah warung makan, warga juga bergegas dan beranjak dari tempat duduk sesaat setelah merasakan guncangan gempa bumi. Guncangan yang dirasakan tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam durasi singkat. Gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Terus terasa. Di tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Bukan tapi kalau kayak nonton sholat mau tanya. Terasa langsung keluar rumah gitu, Pak. Hingga Selasa petang, tidak ada laporan kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi. Nur Ramadan melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Seorang pria Video amatir warga merekam fenomena angin puting beliung yang menerpa kawasan Selopanero, Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Selasa sore. Pusaran angin awalnya terlihat di perbukitan, lalu bergerak ke bagian lembah, dan akhirnya mengarah ke permukiman warga. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan sempat melumpuhkan jalan desa. Pohon yang tumbang juga menimpa sejumlah rumah dan menciptakan kerusakan. Tak hanya tertimpa batang pohon, angin puting beliung juga mengakibatkan atap rumah terangkat dan gentengnya berterbangan. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun warga masih merasa trauma. Pokoknya kejadiannya tuh cepet banget kayak mimpi mas, kayak mimpi. Nggak nyangka aja, biasanya kita tuh lihat cuma di televisi, ternyata kita yang mengalami sendiri tuh seperti ini rasanya. Cuma itu kayak mimpi. Saya bukan menangisi karena harta benda, bukan. Tapi melihat kejadian angin itu, ya Allah, astagfirullah, saya cuma teriak, ya Allah, Allah Akbar, itu aja, nggak ada yang lain. Tadi ada angin, terus saya keluar, itu anginnya kencang loh mas, terus ini apa, rumahnya tuh benda-bendanya pada semua, rontok semua. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tercatat lebih dari 30 rumah mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakan terjadi di bagian atap. Belum dapat dipastikan jumlah kerugian material akibat peristiwa ini. Warga terdampak pun belum berusaha membenahi rumah karena tidak adanya persediaan genteng. Untuk sementara, warga terdampak berniat menumpang di rumah kerabat dan tetangga karena rumah mereka berpotensi tergenang jika terjadi hujan lebat. Mas Utfah Lafi melaporkan dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Universitas Prasetya Mulia menggelar wisata rumahnya dengan menerjang banjir setinggi 1 meter. Warga kembali ke rumahnya untuk mengecek barang miliknya dan membersihkan material lumpur yang memenuhi tempat tinggalnya. Warga berani kembali ke rumahnya karena banjir sudah mulai surut dari sebelumnya yang mencapai sekitar 2 meter. 2 hari banjir rumahnya. Segimana banjir sebelumnya? Ada 2 meter? ada ke sebelah sana. Kos-kosan 2 meter. Kalau ibu? Nggak tahu ya, jalannya. Ini udah dibersihin. Sudah bersih ya? Iya, Ini udah mulai mulai bersih-bersih. Bu. iya, bersih-bersih. Masih kondisi masih banjir? Masih. Coba itunya tuh yang sampahnya. Di Desa Karangligar, sebanyak lebih dari 120 rumah terendam banjir. Wilayah terdampak banjir yang di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Samsul Mursyah melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.